sisi barat lereng Gunung Penanggungan, tepatnya di Desa Seloliman, Trawas, Mojokerto, sebuah mata air legenda disebut-sebut memiliki salah satu air terbaik di dunia. Tersembunyi di rimbunnya hutan, air dari pegunungan dialirkan ke dalam kolam dalam struktur candi yang bertingkat-tingkat. Tak hanya kandungan mineral yang utama, air di kolam ini konon punya khasiatnya tersendiri. Dari membuat awet muda, membawa berkah, sampai sarana penyembuhan santet. Inilah Petirtaan Jolotundo. Dengan luas mencapai 17 kali 13 meter persegi, mata air kolam ini memancar deras dan tersebar ke beberapa pancuran kecil. Uniknya, meski secara letak Jolotundo berada di ketinggian, air dari pegunungan seolah berkumpul dan mengalir di tempat ini. Yang sebelah sana itu ada jurang, tapi tidak ada air. Justru yang lebih tinggi keluar air. Itu keistimewaannya atau keajaibannya. Di bawahnya hidup ratusan ekor ikan yang juga punya mitos tersendiri. Bahkan tak ada satupun pengunjung yang berani mengambil ikan tersebut. Mengutip Wicaksono Dwi Nugroho, arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, konsep kolam ini adalah wujud bangunan suci pemujaan terhadap Dewa Wisnu. Dengan tajuk Samudra Mantana, kolam tengah diibaratkan samudra. Sementara pancuran adalah simbol Gunung Mahameru yang digunakan dewa sebagai tempat mengaduk air samudra. Meski tak diketahui sumber utamanya, mata air ini disebut tak pernah mengalami kekeringan sekalipun. Debit air pun ajak, tidak pernah berkurang, juga tidak pernah bertambah. Buka selama 24 jam, Petirtaan Jolotundo ini nyaris tak pernah sepi dari pengunjung. Air di kolam kuno berusia lebih dari 1000 tahun ini memang diyakini punya khasiat yang mujarab. Setelah ibu itu mengalami kelumpuhan, ternyata dengan terapi mandi dan berendam di Jolotundo ini mengalami kesembuhan secara total. Selain diyakini membuat awet muda, mereka yang terkena penyakit non-medis juga sering mandi di kolam ini sebagai sarana penyembuhan. Menghilangkan penyakit-penyakit yang katanya sih karena penyakit istilahnya dibuat orang gitu loh. Kayak peluh, santet, ilmu hitam itu, katanya itu. Tak sekedar mandi, beberapa pengunjung juga mengambil air dalam jumlah banyak dari kolam Petirtaan ini. Dia itu setiap 3 hari ke sini, itu ambil air di sini. Malah dia itu ada warung kopi di rumahnya kan gitu, jualan kopi. Pertama itu kan belum tahu kalau airnya di sini kan gitu. Lah, waktu itu dia ngambil cuma 1 galon. Dicampurkan di kopi yang dijual itu. Ternyata hari tambah hari itu tambah laris. Kalau ke sini 3 hari sekali itu mengambil 20 galon. Lalu, bagaimana sebenarnya asal-usul Petirtaan Jolotundo? Jika merujuk dari catatan sejarah, kompleks Jolotundo ini ditemukan pada tahun 1815 oleh Wardenar, seorang kapten surveyor militer atas perintah Thomas Stanford Raffles. Gambaran Wardenar tentang Jolotundo mengundang rasa penasaran peneliti lain. Hampir semua literatur sejarah mengagumi keindahan seni bangunan kuno di lokasi yang tidak biasa ini. Berdasarkan pahatan angka tahun di bagian belakang bangunan, kompleks ini telah ada sejak tahun 899 Saka atau 977 Masehi. Salah satu versi menyebutkan bahwa yang membangun candi ini adalah Udayana dari Kerajaan Bedahulu Bali. Tetapi beberapa versi menganggap sesuai tahun pembuatan, Sri Isyana dari Medang, Jawa Timur lah yang menjadi inisiator pembangunan Petirtaan ini. Meski aksara bertuliskan Udayana terdapat di dinding selatan candi, banyak yang menduga bahwa tempat ini adalah perabuan atau tempat Raja Udayana disemayamkan. Memang Wardenar kala itu juga menemukan sarkofagus atau makam bawah air yang direndam dalam sistem kolam.
Di dalamnya terdapat beberapa kompartemen yang salah satunya berisi abu, tulang manusia, dan emas. Total ada 52 pancuran yang dibentuk pada sebuah lubang batu. Di sekelilingnya terdapat relief tokoh-tokoh Pandawa dan keturunannya. Mengutip Bernet Kempes dalam buku Ancient Indonesian Art, cara pengaturan pancuran itu sangatlah menarik. Aliran air di antara relief tersebut seolah menyimbolkan para leluhur yang dihidupkan kembali oleh air suci. Dalam jurnal ilmiah Dwi Cahyono, seorang arkeolog dari Universitas Negeri Malang menyebut, kata tunda sendiri berasal dari sistem perairan secara bertingkat atau bertangga. Sedangkan terkait kemujaraban air petirtaan, Mbah Gatot menjelaskan hal ini dipengaruhi oleh faktor alam dan lingkungannya yang masih bagus dan terjaga keasriannya. Bahkan, air di sini memang sering digaungkan sebagai nomor 2 terbaik di dunia setelah air Zam-Zam. Kalau menurut penelitian, memang kandungan air Jolotundo ini satu ya, oksigennya bagus, mineralnya bagus. Itu jelas dari penelitian para medis, baik dalam maupun luar negeri. Juga di sini sumber air itu di dalam setiap penelitian dari negara-negara luar. Itu selalu sulit mencari sumber air pertamanya, tidak ketemu. Nah, dengan tidak ketemunya sumber air utama, itu menandakan bahwa ini sumber purba, langsung dari bawah tanah. Ini sudah dinyatakan ada sekian belas sumber purba itu di dunia, termasuk di sini. Dalam penelitian Eka Putra Sukandar, Departemen Geofisika Institut Teknologi 10 November, mata air di kolam petirtaan Jolotundo dikelilingi oleh bebatuan candi yang dapat sekaligus berfungsi sebagai akuifer buatan. Dalam ilmu hidrogeologi, akuifer merupakan suatu batuan atau formasi yang memiliki kemampuan menyimpan dan mengalirkan air tanah dengan jumlah tertentu. Untuk dapat berfungsi sebagai akuifer, harus berpori atau berongga yang berhubungan satu sama lain sehingga dapat menyimpan dan membiarkan air bergerak dari rongga ke rongga. Dan bebatuan candi di petirtaan Jolotundo memiliki syarat tersebut. Meski masih menjadi sebuah misteri dan rahasia alam, petirtaan Jolotundo sejatinya adalah sebuah cagar budaya sekaligus menjadi awal peradaban hidup. Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita.